Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristen fobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristen fobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Ya, teman-teman, kita melihat berita yang sangat mengejutkan di sini bahwa viral kegiatan ibadah dibubarkan, warga di Sukabumi, bangunan dirusak. Nah, teman-teman, sebenarnya kita berada di negara demokrasi, ya, di negara yang menjunjung Pancasila. Ya, Pancasila tentu walaupun berbeda-beda, baik itu suku, ya, agama dan lain sebagainya, tetapi ya kita dipersatukan. Tetapi kalau kita melihat di sini, teman-teman, ya, bagaimana mirisnya ibadah yang dilakukan untuk ya membuat orang-orang semakin baik malah dibubarkan. Nah, ini adalah suatu yang harus introspeksi oleh pemerintah sebenarnya, karena pemerintah bukan hanya pemimpin atau presiden, bukan hanya pemimpin satu agama, tetapi ya pemimpin seluruh umat yang ada di Indonesia ini, ya. Tetapi ya harusnya memberikan satu pemahaman dan juga penindakan yang tegas. Dan kita tidak tahu nantinya ke depan apakah akan dilakukan hal demikian. Ya, tentu ini memicu satu keributan, dan juga kalau kita melihat di video tadi, teman-teman, sangat miris, ya, ibadah umat agama Kristen dibubarkan. Nah, viral di media sosial, sekelompok orang diduga membubarkan kegiatan ibadah keagamaan di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan yang jadi tempat ibadah dirusak massa. Nah, ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, teman-teman. Dan kita tidak tahu bagaimana respon dari Deddy Mulyadi di dalam hal ini, karena Deddy Mulyadi adalah gubernur Jawa Barat, dan tentu pasti dia telah mendengarkan hal ini karena ini sudah diviral di media sosial, teman-teman. Dalam video viral dilihat Detikcom Minggu 29 Juni 2025, terlihat massa berada di dalam sebuah ruangan di dalam gedung. Mereka berkerumun dan merusak fasilitas di dalam ruangan. Dalam video, kelompok massa terlihat memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan, terdengar makian terlontar. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rahman menepis kabar adanya perusakan tempat ibadah atau gereja. Menurutnya, bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah yang diduga dijadikan tempat ibadah. Jadi kami tegaskan tidak ada perusakan tempat ibadah ataupun gereja tanpa izin oleh masyarakat di wilayah Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tempat itu adalah rumah singgah yang diduga masyarakat jadi tempat ibadah, kata A dihubungi Detikcom Minggu 29 Mei 2025. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 27 Mei 2025 dan situasi saat ini sudah kondusif. Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan Forkompimcam Cidahu sudah melakukan musyawarah dengan warga dan tokoh agama sehari setelah kejadian.
Saat ini kondisi sudah aman dan kondusif. Kondisi terakhir di lokasi sudah kondusif, di mana pada tanggal 28 Juni 2025 telah dilaksanakan musyawarah oleh Forkopimcan Kecamatan Cidahu, kata A. A menambahkan sejumlah fasilitas di rumah singgah atau villa tersebut mengalami kerusakan. Pihak saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Yang rusak area taman, gazebo, fasilitas MCK, 1 unit motor dan gerbang rumah. Jadi selain tetap menjaga Kaptipmas tetap kondusif di lokasi, kita juga sedang melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum terkait kasus tersebut, katanya. Dihubungi terpisah Kepala Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Ijang Sehabudin mengatakan warga protes hingga melakukan perusakan karena rumah singgah diduga dijadikan tempat ibadah. Selain itu, kata Ijang, protes terjadi karena pemilik dan pengelola villa tidak mengindahkan teguran dan imbauan warga. Ya betul, itu jadi tempat villa dipakai tempat peribadatan, dan sama kami Forkopimcan Kecamatan Cidahu sudah memberikan imbauan arahan. Cuma yang punyanya atau pemilik villa kan tidak menggubris peringatan kami. Kronologisnya seperti itu. Cuma tiba-tiba habis Jumat spontanitas masyarakat datang ke tempat itu. Betul kejadiannya Jumat kemarin, kata Ijang dihubungi terpisah. Kalau kita sih sebagai masyarakat, ya mungkin kalau ditempuh dulu dengan legalitas, kami tidak akan mempersoalkan. Kita juga kan toleransi umat beragama, tidak boleh saling mengganggu. Itu hak masing-masing umat beragama, tapi tolong tempatnya yang pada tempatnya juga, itu saja imbauannya. Nah, ini teman-teman tentang ya perusakan, ya tadi ada beberapa macam yang dirusak di sana, dan tentu di dalam hal ini satu perhatian bagi kita bahwa sebenarnya ya setiap warga negara Indonesia ya menganut yang beribadah dengan bebas di mana saja, ya, dan tentu ini yang harus ditindak tegas oleh pemerintah.